Hai hai hai, apa kabar semuanya? Temenin Eyin masak yuk. Pertama-tama pastinya Eyin itu masak nasi dulu. Dan abis masak nasi langsung aja dicuci ayamnya. Ini pasti bagian sayap, karena sayap itu paling enak ya bagiannya. Itu menurutku, kalau menurut kalian ya selera masing-masing ya. Dan di sini langsung aja aku siapin bumbu tumisnya untuk numis ayam. Di sini aku kasih bumbu-bumbunya, jangan lupa pakai kunyit. Kalau nggak pakai kunyit nanti ayamnya pucat, dan juga pakai ketumbar biar tambah mantap. Nah, di sini aku juga pakai mecin, extra mecin, biar apa? Biar tambah lezat. Nah, di sini aku langsung aja aduk-aduk, dan alhamdulillah bumbunya sudah matang. Aku langsung masukin aja ini, dan aku aduk-aduk bentar biar sampai meresap. Kalau misalnya nggak diaduk-aduk nanti gosong. Terus langsung aja aku kasih air ini ayamnya, dan alhamdulillah ini tinggal ditunggu aja sampai mateng. Dan abis itu kita seleksi yang lainnya. Nah, ini aku di sini punya ikan tongkol. Ini ikan tongkolnya hampir segede betis ya, gede-gede banget. Dan langsung aja di sini aku mau tumis bumbu untuk masak tongkolnya. Nah, di sini aku langsung kasih bumbunya aja. Ini aku punya cerita tentang ikan tongkol. Jadi dulu itu aku dikasih uang belanja pada tahun 2014-15an ya, dan aku dikasih uang 17.000 sama suami untuk masak. Dan apa, di situ ada ikan tongkol, masya Allah. Aku beli ikan tongkolnya juga segede betis. Ikan tongkolnya itu segede betis, dan aku bersihin sendiri, mana pisaunya itu kecil banget ya Allah. Tapi rasanya itu nikmat banget ya, kalau misalnya Allah itu kasih kenikmatan kita dan kita dapat bersyukur, meskipun uang di situ cuma 17.000, dan alhamdulillah bisa kebeli ikan. Aku tuh jarang banget makan ayam dulu ya, tapi alhamdulillah aku bisa makan ikan tongkol aja kayaknya udah enak banget. Apalagi masaknya itu di balado, masya Allah, nikmat mana yang kau dustakan ya Allah. Tapi udah lama-lama aku itu di sini tahu ternyata masak ikan tongkol itu bisa pakai daun mengkudu, dan itu lebih enak, masya Allah. Insya Allah ya, next time nanti aku masak ikan daun mengkudu, ikan tongkol daun mengkudu, karena itu khas Tangerang ya. Aku tahu resep ini dan masakan ini pas tinggal di sini. Sebelumnya aku taunya kalau misalnya masak ikan tongkol ya udah di balado aja. Dan pertama-tama juga taunya itu masak ikan pakai mengkudu itu jadi untuk orang yang hajatan gitu ya, kalau misalnya datang ke undangan. Terus di sini ada menunya ikan, ada ayam, paling ayam dikecapin, ikan dipakein kayak gitu. Tapi kalau misalnya daunnya kadang nggak dikasih ya, tapi cuma ikannya aja. Tapi itu kalau misalnya bumbunya sudah meresap gitu, ikan pindangnya itu masya Allah Robi, enak banget. Tapi kita itu harus sabar banget masaknya, karena itu masaknya itu bisa nyampe berjam-jam, karena kan biar meresap gitu ya bumbu-bumbunya, dan terus daun mengkudunya. Nah, jadi itu yang bikin enak itu di situ. Makanya aku itu favorit banget makan ikan tongkol, dan aku kan nggak tahu ya resepnya apa aja gitu, bumbu-bumbunya. Terus alhamdulillah aku tanya sama tetangga aku, dan tetangga aku itu kasih tahu resep-resepnya, terus kayak gini gitu. Dan aku terapin, alhamdulillah ya Allah, mirip banget rasanya ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memudahkan urusanku. Berikanlah kesehatan untuknya, permudahkanlah rizkinya, dan berikanlah, sayangilah ia, rahmatilah ia, amin. Pokoknya guys, kalau misalnya orang Tangerang pasti tahu ya, karena emang itu khasnya makanan orang Tangerang ya. Dan aku juga kalau misalnya keundangan gitu, pasti yang dicari karedok dan ikan. Gak tau aja sih, tapi aku suka sih bikinnya ya. Kalau misalnya menu warung, kadang kalau misalnya lagi mood gitu bikin inilah, ya udah gitu kan. Kalau misalnya kita bikin karado kan budgetnya kan pasti lebih banyak ya, karena belinya itu kan masing-masing kacangnya, kacang tanah, kacang panjang, togenya, belum terongnya, timunnya, semuanya kan belinya kan nggak langsung jadi satu, jadi kan itu satu-satu. Jadi di situ guys harganya itu lebih mahal daripada harga-harga sayuran yang biasanya. Jadi kalau misalnya beli kardok ya wajar aja mahal, karena itu bahan-bahannya itu
mahal, kecuali kita punya kebun sendiri, nanam sendiri. Nah itu kita bisa paling cuma beli kacang tanah, digoreng, udah cabai tinggal metik di kebun ya. Jadi wajar aja ya mahal. Nah, langsung aja di sini aku mau tumis labu siam. Dan di sini aku juga suka banget makan labu siam, apalagi kalau misalnya dicampur tempe gitu ya. Waduh, pakai nasi anget itu masya Allah enaknya. Tapi nggak tahu kenapa ya sekarang labu siam kok ada harganya ya. Satu aja sampai 6.000 rupiah. Kadang-kadang satu biji aja ada yang dijual 5.000 rupiah dan itu nggak terlalu besar juga loh. Kenapa ya? Apa karena itu kan kalau misalnya bikin somai pakai labu siam ya, apa karena itu kali ya jadi mahal gitu yo. Tapi alhamdulillah lah, bismillah ya, kebutuhan kita Allah cukupkan, Allah mudahkan, gak apa-apa ya semuanya mahal, tapi insya Allah rezeki kita naik lagi karena Allah mudahkan, karena Allah ridhoi. Iya, emang kalau misalnya bikin somai itu pakai labu siam ya, labu siam dan wortel. Oh iya, apa tuh namanya, dimsum ya Allah, nggak salah ya. Tapi itu emang dimsum itu enak banget, the best banget. Aku juga suka banget sama dimsum, tapi belum pernah recook, belum pernah masak juga. Nah, nanti deh kalau misalnya nggak males. Tapi gimana ya, sebenarnya aku nggak males, tapi kan aku tiap hari kegiatannya kayak gini, masak di warung dan harus masak lagi. Yang pengen kayaknya udah tenaga aku, oh my god, harus punya banyak energi untuk itu. Terima kasih ya yang sudah nonton video ini. Please like dan follow aku ya kalau kalian suka konten-konten aku. Terima kasih, sampai jumpa di konten yang selanjutnya. Wassalamualaikum. Mau sholat isya dulu soalnya udah azan. Bye.